warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Najihah Amalia dari Prodi PIAUD Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dalam rangka memenuhi UAS pada mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Almarhumah MPD. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Marhumah tentang hadis misoginis, resepsi, negosiasi, dan pergolakan pemikiran antara tradisi dan modernitas di Indonesia. Nah, buku ini terdapat 5 subbab, diantaranya adalah yang pertama itu adalah hadis misoginis, yang kedua adalah sosialisasi hadis misoginis, yang ketiga adalah hadis misoginis dalam kitab kuning, yang keempat adalah merebut wacana hadis misoginis, dan yang terakhir adalah menguatkan pusat studi gender di perguruan tinggi. Mari kita bahas bersama lebih lanjut. Han Guru Besar Profesor Dr. Marhumah MPD. Hadis misoginis, resepsi negosiasi antara pergolakan pemikiran antara tradisi dan modernitas di Indonesia. Istilah misoginis berasal dari kata miso yang berarti kebencian dan ginis yang berarti perempuan. Jadi, misoginis kebencian terhadap perempuan. Hadis misoginis mengandung suatu kebencian, menganggap perempuan lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki. Misoginis mempunyai peran dalam mengkonstruksi pandangan umat Islam tentang perempuan. Karena itu, hadis misoginis mempunyai implikasi teologis, moral, sosial, politik, dan ekonomi yang diskriminatif pada kehidupan para muslimin. Selanjutnya, sosialisasi hadis misoginis. Lembaga pendidikan gerbang awal transportasi nilai yang terkandung dalam hadis, proses studi dan bahasa ajar tentang hadis yang digunakan di sekolah pada umumnya masih bersifat ideologis. Hadis misoginis dalam kitab kuning terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kitab Al-Azkar, di mana satu bab dalam kitab ini mendiskusikan tentang pernikahan yang dimulai dengan cerita tentang Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Dikatakan bahwa seorang pria harus melamar wanita karena Allah dan harus mencintai wanita karena Allah. Perempuan dalam kitab klasik yang berisi hadis misoginis seringkali digambarkan sebagai sosok penggoda. Kedua yaitu adalah kitab Akhlak Al-Nisa. Kitab ini membahas hubungan antara suami dan istri, yaitu dunia ini penuh dengan kesenangan, dan kesenangan yang paling baik ialah perempuan yang baik. Penjelasan tentang persepsi perempuan yang tidak baik didasarkan pada kisah seorang istri teman si penulis kitab yang memberontak, tidak patuh dan serakah kepada suaminya. Rebut wacana hadis misoginis. Keberatan utama para feminis muslim terhadap hadis misoginis karena bertentangan dengan prinsip universal Al-Quran, keadilan dan kesetaraan. Selain itu, hadis misoginis bertentangan dengan historis Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi dan menghormati perempuan. Sebagaimana terekam dalam hadis sahih, keberatan mereka didasarkan bahwa hadis misoginis dijadikan justifikasi normatif dalam mengkonstruksi peran dan status perempuan dalam Islam. Dalam realita, kehidupan perempuan masih dipandang sebagai manusia kelas kedua. Menguatkan pusat studi gender di perguruan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, Lembaga Pusat Studi Wanita atau Gender (PSWG) mempunyai visi dan misi Islam yang berkeadilan gender. PSW Sunan Kalijaga sendiri, laki-laki dan perempuan adalah laksana anak sisir, berdiri berjajar secara setara. Telah melakukan pengurusan utamaan dan advokasi keadilan gender, tidak hanya dalam konteks perguruan tinggi tetapi juga kepada masyarakat luas melalui berbagai program seperti pengembangan kurikulum yang inklusif. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan seminar tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya.
Lembaga PSW ini harus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, serta harus terus-menerus diperjuangkan dalam rangka mewujudkan visi misi Islam yang ramah perempuan, berkeadilan gender. Tentu masih banyak PR yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks meningkatkan konservatif Islam di Indonesia yang tentu saja berimplikasi pada perjuangan keadilan gender di Indonesia. Perguruan tinggi dituntut untuk semakin dinamis, kreatif untuk memberikan solusi. Baik, itulah tadi pemaparan isi buku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.